Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Resti Ayuni, mahasiswa Universitas Siliwangi Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM 212151114. Kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Nah teman-teman, sekarang kita bahas soal nomor 1 terlebih dahulu. Tentukan EPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan EPB tersebut dalam kombinasi linear. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu EPB dari 3077 dan 288. Dari sana kita bisa lihat bahwasanya 3077 lebih besar dari 288. Maka di sini kita cari 3077 sama dengan berapa dikali 288 yang hasilnya itu mendekati 3077, yaitu di sini didapatkan 10. Nah, 10 dikali 288 itu kan hasilnya 2880. Nah, kurangnya ke 3077 itu yaitu 197. Sehingga di sini dituliskan 3077 sama dengan 10 dikali 288 ditambah 197. Nah, lanjut setelah itu kita uraikan lagi. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat di sini yang angka setelah sama dengan ini kan 10 dikali 288 ditambah 197. Kita lihat angka yang paling besarnya, yaitu di sini antara 288 dengan 197. Ini lebih besar 288. Kita uraikan lagi ke bawah sehingga di sini didapatkan 288 sama dengan, kita cari lagi angka berapa yang apabila dikali dengan 197 itu hasilnya akan mendekati 288. Di sini didapatkan 1. Sehingga 197 kurangnya ke 288 itu berapa? Yaitu 91. Nah, setelah itu kita uraikan lagi caranya seperti yang tadi, sehingga di sini didapatkan 197 sama dengan 2 dikali 91 ditambah 15. Kita uraikan lagi, maka didapat 91 sama dengan 6 dikali 15 ditambah 1. Uraikan lagi ke bawah menjadi 15 sama dengan 15 dikali 1 ditambah 0. Nah, apabila di sini sudah mentok, sudah sampai K ditambah 0, maka kita bisa lihat EPB-nya, yang dimana EPB-nya ini adalah angka yang ini, yang 1. Sehingga 3077 dan 288 ini EPB-nya 1. Nah, setelah itu baru kita nyatakan sebagai kombinasi linear. Caranya yang pertama, kita tulis EPB-nya, EPB yang tadi yaitu 1 sama dengan, nah karena di sini di soalnya itu 3077 dan 288, sehingga kita nyatakan angka yang paling besar yaitu 3077 variabelnya X dan 288 dengan variabel Y, sehingga di sini didapatkan 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. Nah, setelah itu kita uraikan caranya di sini kan kita tulis lagi EPB-nya yaitu 1 sama dengan, kita lihat dari sini dari yang pengerjaan mencari EPB tadi. Nah, bahwa 1 ini didapat dari hasil 91 dikurangi 6 dikali 15. Kita ditulis di sini berarti 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Nah, kita turunkan lagi, 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. 15 dari kita lihat dari uraian yang tadi bahwa 15 ini merupakan hasil dari 197 dikurangi 2 dikali 91. Sehingga di sini didapatkan seperti ini, 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 dikurangi 2 dikali 91.
Setelah itu kita kalikan menjadi 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 ditambah 12 dikali 91. Nah, setelah itu di sini kan ada 91 dengan 91, berarti kita bisa jumlahkan menjadi 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Setelah itu, maka didapatlah 1 sama dengan 13 dikali 91-nya kita uraikan dari yang tadi, berarti di sini hasil dari 288 dikurangi 197. Dikurangi, kita turunkan lagi yang ini 6 dikali 197. Sehingga di sini didapatkan 1 sama dengan kita kalikan 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali 197. Dikurangi, kita turunkan lagi 6 dikali 197. Nah, dari pernyataan ini kita bisa lihat bahwa di sini ada yang perkaliannya sama, yaitu negatif 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Kita operasikan dulu supaya lebih memudahkan. Maka di sini menghasilkan 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. Kita uraikan lagi seperti yang tadi, maka di sini didapatkan 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 dikurangi 10 dikali 288, sehingga di sini hasil akhirnya itu 1 sama dengan 203 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Nah, di sini kan tadi bentuk awalnya itu yaitu 3077x ditambah 288y. Nah, maka kita ubah bentuknya menjadi 1 sama dengan 3077 dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Sekarang kita lanjut bahas soal nomor 2. Buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Penyelesaiannya yang pertama kita cari dulu 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Nah, kita cari 2 pangkat berapa yang angkanya kecil tapi apabila dipangkatkan itu hasilnya akan melebihi 14. Di sini didapatkan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini kan hasilnya itu 16. Nah, 16 apabila dibagi dengan 14 ini menghasilkan sisa 2, sehingga di sini ditulis 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 modulo 14. Setelah itu kita kalikan kedua belah ruas tersebut dengan angka yang sama, yaitu 2 pangkat 4. Di sini maka didapatkan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 dikali 2 modulo 14. Nah, kita uraikan di sini menjadi 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 modulo 14. Kita kalikan lagi 2 pangkat 8 ini dengan 2 pangkat 8, sehingga di sini kongruen dengan 4 kali 4 modulo 14. Di sini mendapatkan 2 pangkat 16 kongruen dengan 16 modulo 4. Nah, setelah itu di sini didapatkan 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen dengan 16 dikali 16 modulo 14, sehingga menghasilkan 2 pangkat 32. Di sini 32 didapat dari 16 ditambah 16 kongruen dengan 16 dikali 16, hasilnya 256 modulo 14. Nah, karena 256 ini terlalu besar, maka kita bagikan dengan 14, sehingga di sini menghasilkan sisa 4. Maka di sini dituliskan 2 pangkat 32 kongruen dengan 4 modulo 14. Nah, di sini kan didapat 2 pangkat 32 kongruen dengan 4 modulo 14. Sedangkan yang di soal itu ditanyakan 2 pangkat 36. Di sini kurangnya yaitu 4 pangkatnya, maka kita tambahin menjadi 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan
dikali 2 modulo 14. Sehingga di sini didapatlah 2 pangkat 36 kongruen dengan 8 modulo 14. Nah, setelah itu kita cari 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Caranya sama seperti yang tadi, kita pangkatkan dulu 3 dengan pangkatnya itu yang lebih kecil supaya lebih memudahkan dalam pengerjaannya. Di sini kita pangkatkan saja dengan 4, yaitu menjadi 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 modulo 14. Nah, kita cari lagi di sini. Kedua belah ruas kita kalikan dengan 3 pangkat 4 sehingga di sini didapatkan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 dikali 11 modulo 14 sehingga didapatkan 3 pangkat 8 kongruen dengan 121 modulo 14. Kemudian di sini 121 ini terlalu besar, kita bagi dengan 14 mendapatkan sisa 9. Setelah itu kita kalikan lagi kedua belah ruas dengan 3 pangkat 8 menghasilkan 3 pangkat 16 kongruen dengan 121 modulo 14. 121 kita bagi lagi dengan 14 menghasilkan sisa 11. Maka di sini 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 modulo 14. Caranya seperti itu sampai ke bawah ya, sehingga di sini didapatlah hasil bahwa 3 pangkat 38 ini kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, maka setelah itu kita kalikan 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14 tersebut dengan 2 pangkat 36 ini 8 modulo 14 dan 3 pangkat 38 ini 9 modulo 14 sehingga di sini 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 dikali 9 modulo 14. Nah, 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 dikali 9. 8 kali 9 hasilnya 72 modulo 14. 72 kita bagi dengan 14, maka di sini menghasilkan sisa 2 sehingga didapatlah hasil 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 itu kongruen dengan 2 modulo 14. Jadi di sini terbukti bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 123X kongruen dengan 132 modulo 231. Yang pertama kita akan mencari rumus dari nilai X. Caranya kita tulis di sini 123X dikurangi K dikali 231 kongruen dengan 132. 123X dikurangi K dikali 231 kita sederhanakan menjadi 3 dikali 41X dikurangi K dikali 77 kongruen dengan 132. Nah, kita lihat di sini bahwa 3 dikali 41X dikurangi K dikali 77. Maka di sini angka yang pertama yaitu 3 di sini menunjukkan bahwa nanti himpunan penyelesaiannya itu akan ada 3. Sekarang kita lanjut dulu menguraikannya ya. 3-nya kita pindah ruaskan, maka di sini menjadi 41X dikurangi K dikali 77 kongruen dengan 44. Setelah itu kita pindah ruaskan K dikali 77 sehingga didapatlah 41X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 sehingga X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 per 41. Nah teman-teman, untuk mencari nilai dari X1, X2, dan X3 di sini kita substitusikan nilai K dengan angka yang apabila ini dioperasikan nanti akan menghasilkan sebuah nilai yang nilainya itu bulat gitu, enggak ada koma-koma atau enggak ada sisanya, sehingga di sini didapatkan jika K sama dengan 17 maka X1 kongruen dengan 33 modulo 231. Jika K2 sama dengan 58 maka X2 kongruen dengan 110 modulo 231. Jika K sama dengan 99 maka
2x3 kongruen dengan 187 modulo 231. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 33, 110, dan 187. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Carilah dua bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Penyelesaiannya kita membuat pemisalan terlebih dahulu. Di sini rumus pemisalannya yaitu 2x ditambah 1 untuk bilangan pertama dan 2x ditambah 3 untuk bilangan kedua. Mengapa di sini rumusnya seperti ini? Karena apabila kita kalikan 2 dengan angka berapapun kemudian kita tambahkan dengan bilangan ganjil, nanti akan mendapatkan bilangan ganjil. Nah, setelah itu kita kalikan pemisalan yang pertama, rumus pertama dengan pemisalan rumus kedua. Sehingga di sini didapatkan 2x ditambah 1 dikali 2x ditambah 3. Kongruen dengan 10 modulo 107. 10 dari mana? 10 dari soal yang tadi, dan di sini kan lebih dari kelipatan 107 sehingga modulonya 107. Setelah itu kita uraikan menjadi 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2x ditambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Nah, 10 kita pindah ruaskan menjadi 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 dikurangi 10 kongruen dengan 0 modulo 107. Kemudian di sini kita operasikan menjadi 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Nah, setelah itu kita akan ubah bentuk ini ke dalam kuadrat sempurna, yang dimana ini kan awalnya itu 4x kuadrat. 4x kuadrat ini berarti nilai dari 2x pangkat 2. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya ini bisa menjadi kuadrat sempurna, menjadi pangkatnya itu sama, semuanya ini pangkat 2, maka di sini kita ubah konstantanya menjadi 4. Mengapa menjadi 4? Karena supaya nanti bisa diubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Kita tambahkan kedua belah ruas dengan 11 sehingga di sini didapatkan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 kongruen dengan 11 modulo 107. Nah, 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 kita ubah ke dalam bentuk yang tadi, yaitu kuadrat sempurna menjadi 2x ditambah 2 dipangkatkan dengan 2 kongruen dengan 11 modulo 107. Nah, teman-teman, di sini kan hasilnya itu kongruen dengan 11 modulo 107. Kita ubah 11 ini ke angka yang lebih besar, yang dimana angka tersebut itu merupakan hasil dari suatu bilangan yang dipangkatkan 2. Untuk mencari angka tersebut, kita cara mencarinya itu 11 ditambahkan dengan 107 sehingga 11 itu kongruen dengan 118. 118 ini kan masih belum ada ya suatu angka yang dipangkat 2-kan yang hasilnya itu 118. Maka kita cari lagi, kita tambahkan lagi 118 dengan 107 sehingga di sini menghasilkan 225 modulo 107. Nah, karena di sini 225 yaitu hasil dari 15 pangkat 2 sehingga kita ambil yang 225. Sehingga di sini 2x ditambah 2 dipangkatkan 2 kongruen dengan 225 modulo 107. Maka 2x ditambah 2 dipangkatkan dengan 2 kongruen dengan 15 pangkat 2 modulo 107. Langkah selanjutnya yaitu kita hilangkan pangkatnya. Namun apabila pangkatnya ini dihilangkan, akan ada dua penyelesaian, yaitu yang hasilnya positif dan negatif. Sehingga di sini dituliskan 2x ditambah 2 kongruen 15 modulo 107 dan 2x ditambah 2 kongruen dengan min 15 modulo 107. Nah, yang pertama kita tinjau dulu yang 2x ditambah 2
kongruen dengan 15 modulo 107. Kita uraikan di sini, 2-nya kita pindah ruaskan menjadi 15 dikurangi 2 menghasilkan 13. Sehingga di sini 2x kongruen dengan 15. Nah, 15 ini kan tidak bisa dibagi dengan 2. Maka kita cari kongruen angka lain yang kongruen dengan 15, yaitu di sini berarti 15 ditambah 107. Hasilnya itu 120. 120 bisa dibagi dengan 2 sehingga di sini menghasilkan X kongruen 60 modulo 107. Kemudian selanjutnya yang negatif yaitu 2X ditambah 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Kita uraikan di sini, 2-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif 15 dikurangi 2 modulo 107. Maka di sini kan negatif 15 dikurangi 2 itu hasilnya negatif 17. Negatif 17 belum tidak bisa dibagikan dengan 2 sehingga kita cari angka yang kongruen dengan negatif 17 yaitu 90. Karena didapat dari negatif 17 ditambah 170, hasilnya yaitu kongruen dengan 90. Nah, 90 dibagi 2 menghasilkan X sama dengan 45 modulo 107. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai X ke persamaan yang tadi, yang 2X ditambah 1 dan juga 2X ditambah 3, sehingga menghasilkan apabila X kongruen dengan 60 modulo 107. Di sini kita masukkan X-nya 60, maka 2X ditambah 1, hasilnya itu 2 dikali 60 ditambah 1, hasilnya 121. Kemudian persamaan yang kedua, 2X ditambah 3, X-nya 60, 2 dikali 60 ditambah 3 hasilnya 123. Kemudian apabila X kongruen dengan 45 modulo 107, maka di sini menghasilkan 2X ditambah 1 yaitu 2 dikali 25 ditambah 1 hasilnya 91. Kemudian 2 dikali 45 ditambah 3 hasilnya itu 93. Karena tadi yang ditanyakannya itu yaitu bilangan ganjil terbesar, maka hasilnya itu yaitu 121 dan 123. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Yang pertama kita akan uraikan dengan penyelesaian umum. Di sini soalnya itu kan 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Langkah pertama, kita ubah dulu persamaan tersebut dibagi dengan 6 supaya nanti angka-angkanya lebih kecil, supaya lebih memudahkan dalam pengerjaan. Sehingga di sini diperoleh 14X dikurangi 73Y sama dengan 26. Negatif 73Y kita pindah ruaskan menjadi 14X sama dengan 73Y ditambah 26. Sehingga di sini X sama dengan 73Y ditambah 26 per 14. Maka di sini X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 1. Nah, di sini kan di persamaan 1 ini ada pecahannya yaitu 3Y ditambah 12 per 14. Nah, 3Y ditambah 12 per 14 kita misalkan dengan T. Sehingga di sini diperoleh T sama dengan 3Y ditambah 12 per 14. Maka 14T sama dengan 3Y ditambah 12. Maka 3Y sama dengan 14T dikurangi 12. Maka Y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3. Sehingga di sini Y sama dengan 4T dikurangi T ditambah 2T per 3. Ini merupakan persamaan 2. Selanjutnya di sini kan masih ada pecahan yaitu 2T per 3. Pecahan tersebut 2T per 3 kita misalkan dengan U, sehingga di sini U sama dengan 2T per 3. Nah, maka 3U sama dengan 2T. Kemudian T sama dengan 3U per 2, maka menghasilkan T sama dengan U ditambah U per 2. Nah, ini adalah persamaan ketiga ya. Nah, dari persamaan 3 kita lihat bahwa masih ada pecahan yaitu U per 2. Nah, U per 2 kita lanjut misalkan dengan Pi, sehingga di sini diperoleh Pi sama dengan U per 2, maka 2Pi sama dengan U, maka U sama dengan 2Pi. Lanjut setelah itu kita substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 3.
Di sini T sama dengan 2pi ditambah 2pi per 2 sama dengan 2pi ditambah pi sama dengan 3pi. Nah, ini merupakan persamaan kelima. Kemudian kita substitusikan lagi persamaan 5, kita substitusikan ke dalam persamaan 2 sehingga menghasilkan Y sama dengan 2T ditambah 4 dikurangi 2T per 3. Y sama dengan T-nya berapa? Yang tadi ya di persamaan 5, maka 4 sama dengan 3pi dikurangi 4 ditambah 2. T-nya berapa? T-nya 3pi, berarti 2 dikali 3pi per 3. Sehingga di sini Y sama dengan 12pi dikurangi 4 ditambah 6pi per 3. Sehingga Y sama dengan 12pi dikurangi 4 ditambah 2pi. Maka Y sama dengan 14pi dikurangi 4. Nah, ini kan Y-nya itu sudah ketemu, tinggal kita cari X-nya. Caranya kita substitusikan persamaan 6 ke dalam persamaan 1. Sehingga di sini didapatkan X sama dengan 5 dikali 14pi dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14 dikurangi 4pi ditambah 12 per 14. Nah, kita sederhanakan menjadi X sama dengan 70pi dikurangi 20 ditambah 1 ditambah 42pi dikurangi 12 ditambah 12 per 14. Kita sederhanakan menjadi X sama dengan 70pi dikurangi 19 ditambah 42pi per 14. Nah, sehingga menghasilkan X sama dengan 70pi dikurangi 19 ditambah 3pi. Sehingga nilai X-nya itu yaitu 4X sama dengan 73pi dikurangi 19. Nah, setelah itu kita lanjut ke penyelesaian khusus, yang dimana yang pertama ada X lebih besar dari 0 dan juga ada Y lebih besar dari 0. Kita operasikan dulu yang X, yang dimana X ini merupakan hasil yang tadi yang persamaan 7. X sama dengan 73pi dikurangi 19. Kita substitusikan ke sini menjadi 73pi dikurangi 19 lebih besar dari 0. 73pi lebih besar dari negatif 19-nya kita pindah ruaskan menjadi pi lebih besar dari 19. Menjadi 73pi lebih besar dari 19, maka pi lebih besar dari 19 per 73. Kemudian kita selesaikan yang Y lebih besar dari 0, di mana Y ini kita lihat dari persamaan ke-6, yaitu Y sama dengan 14pi dikurangi 4, maka kita substitusikan sehingga di sini 14pi dikurangi 4 lebih besar dari 0. Negatif 4-nya kita pindah ruaskan menjadi 14pi lebih besar dari 4, maka pi lebih besar dari 4 per 14, sehingga didapatlah nilai pi yaitu 2 per 7. Setelah itu kita akan membuat garis bilangannya. Tadi kan ada 19 per 73 dengan pi-nya itu berarti 2 per 7. Nah, kita lihat bahwa 19 per 73 itu lebih kecil dari 2 per 7, sehingga 19 per 73 kita titiknya itu berada sebelum 2 per 7. Nah, seperti ini. Nah, untuk gambar dari garis bilangannya bisa dilihat di layar. Maka di sini pi-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah pi, di mana pi lebih besar dari 19 per 73 X elemen bilangan real. Di sini kita substitusikan pi apabila pi-nya itu 1 menghasilkan X 54 dan Y 10. Kemudian apabila pi-nya 2 menghasilkan X 127 dan Y 24. Kemudian apabila pi-nya itu 3 menghasilkan X 200 dan Y 38. Kemudian apabila pi-nya 4 menghasilkan X 273 dan Y 52. Kemudian apabila pi-nya 5, maka X-nya itu 346 dan Y 66. Dan apabila pi-nya 6, maka menghasilkan X yaitu 419 dan juga Y 80 dan sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.